Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Shadaqallahul azim. Allahumma amin. Para ustaz dan ustazah, para ikhwah, ayah dan bunda, serta anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbanyak bersyukur atas nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita, sebuah karunia bisa beribadah di bulan Ramadan ini, dan apalagi kita sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya sesuai dengan pemahaman kita bahwa 10 hari terakhir ini adalah waktu-waktu yang lebih utama ya, di bulan Ramadan ini. Hanya saja semakin di ujung kita semakin berat tentunya menghadapi diri kita sendiri dan juga budaya. Diri kita sendiri maksudnya tentu saja semakin ke ujung tubuh kita semakin letih, semakin mudah mengeluh ketika diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya nanti dalam hal ini kita akan saling menguatkan dan juga sukses untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan ini. Para ustaz dan ustazah, para ikhwah, ayah dan bunda serta anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita review ulang agar motivasi kita, semangat kita untuk meraih keutamaan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir ini, bisa kembali kita maksimalkan. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan dengan niat untuk menguatkan diri kami pribadi dan juga kita bersama, agar Ramadan ini bisa kita isi dengan semaksimal mungkin ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan prestasi-prestasi yang membuat kita teguh ya, dalam agama ini. Yang pertama yang harus kita review ulang ini terkait dengan komitmen. Bagaimana di awal sebelum masuki bulan Ramadan kita sudah membangun komitmen ini dengan baik. Kita mulai dari bulan Rajab, Sa'ban yang sering kita kenal dengan tarhib Ramadan. Maka keilmuan-keilmuan kita yang sudah kita jadikan bekal sebelum bulan Ramadan hendaknya kita review kembali. Dalam hal ini komitmen kita. Alasan, mereview ulang alasan kenapa kita harus memuliakan Ramadan. Mereview ulang kenapa kita ya memuliakan bulan Ramadan. Kenapa kita harus beribadah maksimal di bulan Ramadan, tidak menyia-nyiakan waktu demi waktu di bulan Ramadan. Jadi mari kita review alasan kenapa kita harus maksimalkan bulan Ramadan. Termasuk juga kita harus mereview ulang targetan-targetan yang sudah kita buat jauh sebelum bulan Ramadan datang. Target tilawah kita, target infak kita, target qiyamul lail kita, dan lain-lain. Mari kita review ulang komitmen kita di bulan Ramadan ini. Apa yang akan kita raih? Apa yang akan kita capai? Yang kedua setelah komitmen adalah konsistensi. Bagaimana kita juga setelah mereview komitmen menjaga konsistensi dari ibadah kita.
kita tentu memahami bahwa iman itu naik turun, ya, apalagi semangat. Maka konsisten dalam hal ini adalah menjaga agar tidak turun. Ini penting, ya. Kita punya batas minimum, katakanlah batas minimum kefuturan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita menjaga betul di poin ini tentang konsistensi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten tilawah 2 juz per hari. Konsisten untuk tetap melaksanakan salat duha. Konsisten untuk bangun qiyamul lail. Konsisten untuk melakukan tarawih, tadarus, berinfak dan lain-lain. Mari kita konsisten dengan itu semua. Yang ketiga, poin yang juga harus kita jaga itu adalah resistensi. Resisten ini adalah daya tahan. Para ustazah, para ikhwah, ayah dan bunda setananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami maksudkan dengan resisten adalah daya tahan kita dengan situasi selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tentu secara medis, ya, kita harus paham tentang pola makan kita. Maksimalkanlah waktu makan di sahur, waktu makan di berbuka dengan pola yang sehat. Apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang menyehatkan, apa yang membuat kita sakit. Termasuk juga pola istirahat, pola tidur. Tidurlah pada waktu-waktu yang memang menyehatkan, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Istirahat juga demikian. Kita boleh memiliki target, tapi tetap pada batas-batas sinyal-sinyal yang tubuh kita berikan sehingga kita stabil dalam konsistensi itu dan tetap resisten, tetap memiliki daya tahan. Ya. Termasuk juga ketika kita mengalami kefuturan, lesu, letih, tidak semangat, maka dalam hal resisten ini kita juga harus berusaha mencari motivasi, semangat, bisa mendengarkan ceramah-ceramah ustaz, ya, di YouTube atau mendatangi ustaz untuk minta nasihat atau berkumpul kepada komunitas-komunitas atau saudara seiman yang dengannya kita bertambah keimanan, dengannya kita bersemangat kembali untuk membaca Quran. Mari kita datangi, mari kita dengarkan, mari kita mencari motivasi dan semangat untuk tetap resisten melaksanakan ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Yang terakhir yang harus kita juga bangun adalah yang terakhir itu adalah persisten. Yang kami masukkan dengan persisten ini adalah setelah kita mereview ulang komitmen, kemudian konsistensi, kemudian yang ketiga adalah resisten, maka yang keempat persisten yang kami masukkan adalah kita harus pada waktu-waktu terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini melakukan persisten. Yang kami masukkan persisten adalah melakukan penambahan. Semuanya berangkat dari pemahaman kita atas keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Menambah jumlah tilawah kita, menambah jumlah rakaat qiyamul lail kita, menambah infak kita, dan seterusnya. Sehingga keutamaan-keutamaan di 10 hari terakhir Ramadan ini bisa kita raih dengan secara maksimal dengan apa atau sumber daya yang kita miliki pada diri kita ini. Tidak harus berbiaya, ya. Memberikan nasihat para ustaz, memang betul kita harus maksimalkan ibadah secara pribadi, tapi ada tanggung jawab kita terhadap saudara-saudara kita yang mungkin akibat COVID-19 ini kena dirumahkan. Miris kita ada yang kena siar dari Ramadan ini hilang. Miris kita saudara kita yang mungkin sepele dengan tarawih, sepele dengan sholat, sepele dengan tidak dikumandangkannya azan. Mari kita mengambil peran untuk memberikan nasihat dan maksimalkan kepedulian kita pada mereka. Para ustaz dan ustazah, para ikhwah, ayah dan bunda sekalian dari mati Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi dalam hal menguatkan diri kami pribadi dan kita semua akan 4 hal tadi. Ya. Yang pertama adalah komitmen kita, mari kita review. Kemudian konsistenlah kita dengan ibadah-ibadah yang sudah kita targetkan, yang ingin kita capai. Miliki batas minimum. Yang ketiga, resisten. Kita harus memiliki daya tahan. Dengan beberapa tips yang kami bagikan tadi, mari kita sama-sama saling menguatkan diri kita dan orang lain. Yang terakhir, persisten. Mari kita terus mencoba. Setelah memiliki konsisten, memiliki daya tahan, kita coba tambah sedikit, tambah terus. Akhirnya kita mampu
mencapai derajat yang utama insya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mohon maaf banyak kesalahan dan khilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.